Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi peradilan umum. Apa itu peradilan umum? Peradilan umum adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat dalam mencari keadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Jenis-jenis peradilan umum. Peradilan umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, dan yang ketiga pengadilan khusus. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, di mana wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Pengadilan negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Selanjutnya yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk mengatasi perkara tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada pada wilayah provinsi. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri pada daerah hukumnya. Yang ketiga, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta. Fungsi pengadilan tinggi. Yang pertama, fungsi mengadili judicial power. Yang kedua, fungsi pembinaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dan yang terakhir, fungsi administratif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengadilan khusus. Pengadilan khusus dibentuk di lingkungan peradilan umum yang keberadaannya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu jenis-jenis pengadilan khusus. Yang pertama yaitu pengadilan anak. Pengadilan anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan anak merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kedua yaitu peradilan niaga. Peradilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepada kepahitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya, seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual hak dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida,
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pengadilan Hukum Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial berada pada setiap pengadilan negeri kabupaten kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan khusus pada kabupaten kota yang padat industri. Pengadilan Hukum Industrial dibentuk dengan keputusan Presiden pada pengadilan negeri di setempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Mengadili perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Contohnya kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak. Asas-asas peradilan. Pertama, asas retroaktif. Kedua, asas persamaan di atas hukum. Ketiga, asas persidangan yang terbuka dan umum. Keempat, asas perlindungan korban dan saksi. Asas-asas umum peradilan menurut undang-undang dan doktrin. Asas kepastian, asas kepentingan, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas profesionalitas, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayan yang baik, asas tertib penyelenggara negara, asas proporsional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.